ada satu, saya tahu eksportir ikan teri di Medan, ya kan, ikan teri, dia bilang, "Waduh, ini ikan teri kan ada sekian jam harus sampai di Jepang. Waduh, armada saya agak kurang nih." Si Jepang bilang, "Udah, kamu emang perlu armada?" "Iya." Malah dia kasih kredit untuk beli, eee Armada. boat-nya itu gitu loh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di Think Think Podcast FEBTD UNUSA. Kembali lagi bersama dengan saya Oki Safitri selaku host yang pada hari ini kita akan berdiskusi yang pada hari ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Julia Gustaria Silalahi. Beliau merupakan Senior Advisor PT Adipatria Samudra Lestari Jakarta dan juga mantan atase perdagangan di KBRI Tokyo. Wow, sangat luar biasa. Tentunya pemirsa di sini penasaran ya, ingin segera mendengar apa sih sebenarnya yang akan nanti disampaikan oleh beliau. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan how to export to Japan. Nah, tentunya pemirsa sudah tidak sabar ya dan penasaran ingin segera mendengar apa sih itu caranya ya. Ingin segera mendengar bagaimana sih caranya. Baik, karena narasumber kita sudah berada di tengah-tengah kita, langsung saja kita sapa. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Nah, ini tadi saya sudah dengar Ibu namanya Ibu Julia Gustaria Silalahi ya Bu ya. Boleh dong Bu untuk perkenalan sedikit nih. Ya, terima kasih atas undangannya. Saya Julia, biasa dipanggil Yulia. Saya pernah bertugas di Tokyo lebih kurang 7 tahun. Pada posting pertama saya sebagai Direktur Promosi Dagang Indonesia, Indonesian Trade Promotion Center di Osaka, Jepang, dan pada penugasan berikutnya saya berada di Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo sebagai atase perdagangan. Dan setelah itu saya kembali ke Jakarta, sempat menjabat sebagai Direktur Pusat Pendidikan Pelatihan di Kementerian Perdagangan, dan setelah selesai sebagai kepala pusat, saya sekarang diminta untuk bantu perusahaan dagang Indonesia Jepang, terutama untuk produk-produk dari hasil laut, yaitu PT Adipatria Samudra Lestari. Ya, dan saat ini saya sering dipanggil untuk menyampaikan ceramah mengenai pasar Jepang karena saya lumayan lama di Jepang. Beberapa daerah, beberapa dinas UKM itu meminta saya untuk melakukan kurasi juga untuk dapat produknya masuk ke pasar luar negeri, khususnya pasar Jepang. Jadi saya juga berkeliling, terutama sekarang yang lagi intens itu untuk minta saya untuk bantu melakukan coaching juga adalah Dinas Kota Manado. Jadi kita udah ada 2 kali bolak-balik ke sana. Ini yang ketiga, akan berangkat yang ketiga. Dan terkait dengan pasar Jepang, saya juga langsung menggandeng buyer yang ada di Jepang. Jadi saya kira produk sudah bagus, pasar ada, nanti yang kurang ini adalah dokumen, karena terus terang barang tidak bisa berangkat tanpa dokumen. Jadi saya menggandeng diaspora yang ada di Jepang, jadi udah komplit nih. Jadi sekarang memang tantangannya adalah di pihak Indonesia. Jadi beberapa daerah juga bantu saya, terutama juga selain sebagai penasihat untuk produk-produk Indonesia, juga sebagai kurator ya. Jadi saya dipanggil untuk menseleksi produk-produk yang mau diekspor. Tahun lalu saya ke Malang, ke Bali, ke Bandung, ke Semarang, dan di Jakarta juga. Wah Bu, saya dengar ini sangat luar biasa, begitu padat ya Bu ya. Terus kira-kira gimana sih Ibu ini membagi waktunya antara pekerjaan dan juga keluarga? Iya, ya terus terang memang keluarga nomor satu, Nomor apalagi satu. waktu tugas di Jepang ya, tamu banyak, pameran banyak,
kerjaan banyak sekali di sana karena semua dokumen-dokumen kan harus kita tanda tangani atas nama Kementerian Perdagangan, eh, izin-izin ekspor ya, izin-izin import semua produk-produk dari Jepang ke Indonesia kan itu yang tanda tangan atas perdagangan. Jadi memang sangat sibuk, tapi tergantung kita. Kita harus bisa bagi waktu ya, Bisa. terutama keluarga ya. Kalau keluarga udah aman, kerjaan pasti aman nih. Aman, oke. Itu ya, itu Kira-kira ada prinsip gak sih saya. Bu prinsip atau tipsnya gitu loh Bu, biar Ibu Ibu Julia ini orangnya sangat luar biasa bisa membagi waktu gitu loh Bu ya. Jadi memang kerjasama tim di keluarga penting sekali ya, Oh, pembagian kerjasama. tugas. Jadi masing-masing apa namanya di keluarga itu harus ngerti bagaimana posisi kita Betul ya. banget. Jadi saling bantu kayak kesebelasan lah gitu ya. Jadi semuanya bisa tertata rapi ya. Dan memang keluarga harus nomor satu. Nomor satu. Dan kita juga harus bawa sering juga keluarga kalau ada pameran. Jadi mereka tahu rupanya kegiatan hari ini adalah ini. Jadi mereka juga bisa bantu. Apalagi kalau ada tamu ya dari Jakarta ya ikut bantu semua ya. Jadi semuanya bisa diatur. Yang penting ini ya kita bisa komunikasi harus jalan. Komunikasi, Itu yang benar. penting. Berarti nomor satu adalah komunikasi ya Bu Yes, ya. right. Ya. Bisa bekerja sama dengan Ya. keluarga. Nah, kita langsung masuk Bu ke how to export to Jepang ini. Nah, Ya. gimana sih Bu sebenarnya produk apa sih yang paling diminati di Jepang itu? Iya, sebetulnya kita sih sama Jepang itu udah hubungan dagang kita udah sekitar 60 tahun ya. Hubungan dagang Indonesia Jepang itu. Produk apa aja bisa masuk ke pasar Jepang tapi ada persyaratannya. Produk-produk yang diminati itu banyak sekali termasuk furniture, produk ikan laut, ya produk sushi ya. Produk tuna kita itu ya itu ada di pasar Tsukiji Jepang itu saya pernah lihat itu tuna kita dari Bali tertulis di badannya ikan Di itu badan Bali gitu lah Bali. ya. Oh, ada tulisannya Dalam Bali. huruf katakana itu sekitar 80 kilo. Wah, Anda bisa bayangkan kalau orang 80 kilo. 80 Jadi kilo. saya baca langsung Bali itu langsung diekspor ke pasar Tsukiji Jepang. Jadi banyak sekali produk-produk yang potensial bisa masuk. Ada furniture, ada tuna, ada apa namanya, ada udang, ada footwear, kemudian ada kerajinan, ada mutiara. Karena mutiara kita kan mutiara Raja Ampat ya, mutiara yang indah sekali. Masih indah sekali ya, Bu. South Sea Pearl. Ada kerajinan macam-macam, ada batik juga sangat tinggi penjualannya. Kemudian juga apa namanya kerajinan-kerajinan seperti tas ata itu semua masuk ke pasar Jepang. Selain yang berat-berat, terutama Berat ya. yang spare part dan lain-lain. Tapi produk makanan juga sekarang lagi tren karena Indonesia warga Indonesia yang ada di Jepang itu terus meningkat. Terus meningkat. Sekitar 68.000 orang karena makin banyak caregiver, perawat, tenaga magang kita yang masuk ke Jepang untuk menjadi tenaga kerja di sana. Ya di Jepang. Oh, berarti untuk ekspor ini sistemnya ada orang Indonesia di sana gitu atau Diaspora gimana? Bu? ya. Oh, diaspora. Sebetulnya sih kalau produk-produk lain itu banyak ya. Importer Jepang juga banyak mencari produk-produk kita untuk batik, untuk handbag macam-macam itu banyak sekali importer Jepang ya yang ke Indonesia. Tapi saya kira kita juga harus memanfaatkan diaspora kita di Jepang ya. Saya kira itu penting sekali. Karena apa? Karena dia bisa menjadi penghubung kita terutama untuk kalau umpamanya ada hambatan perdagangan, nah mereka bisa bantu. Ya. Gitu ya Bu ya. Nah, terkait dengan adanya ekspor ini tentunya butuh proses perizinan ya Bu. Kira-kira untuk proses perizinan ini persyaratan utama yang wajib harus ada itu apa sih Bu? Ya, selain dokumen-dokumen yang harus dipenuhi ya dari Indonesia itu seperti PEB, apa namanya BL dan sebagainya. Sebetulnya sih yang penting itu adalah untuk produk itu harus ada flowchart. Flowchart umpamanya yang kecil saja deh. Karena banyaknya orang Indonesia di Jepang saat ini, nah mereka itu kan rindu makanan Indonesia, taruh lampe-empe, ada lepet, dan sebagainya itu nggak bisa asal kirim, harus ada lampiran dokumennya, ada flowchartnya, bagaimana cara membuat keripik pisang umpamanya, itu harus ada flowchartnya, pisangnya dikupas, dicuci, direndam dengan garam dan sebagainya, itu harus ada flowchartnya. Jadi nggak segampang yang orang kira kirim jadi langsung dia jadi. nggak bisa, harus ada dokumen pendampingnya gitu loh. Itu yang saya kira kita harus penuhi dokumen-dokumen pendamping gitu
gitu loh. Mungkin kalau makanan kering lebih mudah ya Bu, tapi kalau lepet itu kan makanan basah. Lah mungkin di frozen Oh, di frozen bisa, dulu. di frozen Oh, iya. bisa. Dan orang Indonesia akan senang makan Makanan makan Indonesia khas Indonesia ya khas apalagi ya ya. Bu ya. Ya itu peluang saya kira ya, Hmm, karena saya dengar dari diaspora Indonesia yang ada di Nagoya, Pak Teguh itu mereka minta pengiriman lepet, tapi ya itu dokumennya lagi. dokumennya lagi. Jadi jangan sampai nanti ada zat yang ada di makanan tetapi tidak tercantum di kemasan umpamanya atau sebaliknya. Oh, Gitu. iya. Itu yang harus dipenuhi persyaratan itu. Itu ya nanti yang memakan waktu lama dan membutuhkan komitmen ya dari kita itu untuk membuat flowchart Flowchartnya itu. dulu itu Jadi ya Bu. harus betul-betul dipenuhi. Jangan nanti sampai di sana dibawa ke lab, nggak tahu zat yang ada di situ tidak tercantum di kemasan umpamanya. Gitu ya Bu ya. Heeh. Kalau untuk masyarakat nih Bu, tentunya kan tidak tahu mau harus dibawa kemana sih UMKM yang ini loh Bu. Kalau Heeh. ada yang punya produk terus mau ngurus perizinan, kira-kira itu ada nggak sih website ataupun apa yang perlu didatangi oleh UMKM Oh itu? gitu. Kalau untuk izin ekspor saya kira nanti Dinas Perdagangan kan bisa bantu yang ada di semua provinsi yang namanya SKA, Surat Keterangan Asal. Hmm. Tetapi untuk promosi, Kementerian Perdagangan mempunyai 24 kantor atas perdagangan di seluruh dunia. Ada di London, ada di Washington, ada di Tokyo, salah satu di Tokyo. Itu kita punya punya bidang perdagangan di situ atas perdagangan, mereka bantu. Bantu berupa apa? Berupa pameran dagang. Pameran Nah, dagang itu. mereka bantu kita kok. Ya kan, Hmm. mereka bantu kita bagaimana mempromosikan produk-produk kita, ya kan, kemudian mencarikan buyer juga mereka bisa, tapi sepanjang produk kita memang berkenan untuk diekspor, termasuk juga harga, karena harga adalah masalah yang sangat krusial sekarang ini, ya kan. Harga kita katanya banyak nggak bersaing. Nah, kita harus cek lagi nih komponen-komponen harga ini biar harga kita bersaing dengan negara-negara lain, terutama negara ASEAN. Nah, selain atas perdagangan ada namanya Indonesia Trade Promotion Center, kantor promosi dagang Indonesia yang ada di 19 negara. Nah, mereka juga sangat membantu. Ada di Busan, ada di Osaka, ada di Shanghai. Nah, itu kemana aja bisa bantu. Untuk Jepang mereka ada di Osaka. Nah, mereka juga mengadakan pameran bekerjasama dengan Atasan Perdagangan Tokyo. Nah, mereka mengundang kita untuk datang, tapi memang biayanya nggak sedikit ya. Benar. Mungkin bisa kerjasama dengan Dekranas dan sebagainya, karena untuk mencari buyer yang bukan diaspora memang kita harus, kalau ada kesempatan, ada biaya, memang harus keluar negeri lah, ya. Sekalian melihat pesaing begitu. Tapi bagaimanapun kita punya kantor eh, Kementerian Perdagangan ada di Jakarta juga bisa bantu, ya, yang ada di Pusat Informasi Pasar. Jadi peluangnya sangat besar. Mau ke negara manapun, terutama ke Jepang itu akan dibantu. Dibantu ya Bu. Ya, Jadi dibantu gimana strategi promosinya ya Bu ya ya. kita juga ngadakan pelatihan kan, pelatihan ekspor, bagaimana memulai ekspor, ya kan, bagaimana menentukan harga, bagaimana strategi pemasaran dan sebagainya. Oke gitu Bu. Jadi tadi kan saya nyimak ada yang dikatakan sama Ibu itu harganya yang tidak bersaing. Itu kira-kira Ya, seperti apa sih Bu? iya sih ya, apa namanya? Biar bersaing gitu loh Ya, produk dari saya Indonesia. lagi bantu Dinas Perdagangan Kota Manado. Apa namanya? Menurut teman-teman diaspora di Tokyo itu, di Nagoya itu katanya harganya nggak bersaing ya. Nah, itu. Nah, saya balikkan lagi ke teman-teman UKM di sana, ini kenapa harganya agak tinggi. Nah, saya kasih advice, tolong dong coba dicek dulu semua komponen harga. Mulai dari pembuatan produk, termasuk juga biaya-biaya operasional, umpamanya listrik, ya kan, air dan sebagainya. Nah, Dihitung kalau semua. kalau perlu apa namanya staf-staf yang bekerja ya disosialisasikan juga harga kita harus masuk nih, ya disampaikan bahwa mana komponen biaya yang kira-kira bisa di-cut, itu saya kira bisa nanti memotong biaya yang akhirnya nanti bisa jadi kompetitif. Saya kira itu memang harus dicek lagi komponen-komponen biaya kan, agar produk kita bisa bersaing terutama dengan Vietnam dan Thailand nih. Beda jauh ya Bu ya? Apa gimana? Oh Lumayan lumayan. ya. Nah, lalu gimana sih Bu kondisi saat ini perdagangan bilateral antara Indonesia dan juga Jepang? Eh, Sebetulnya ya kalau hubungan bilateral kita terutama perdagangan itu setiap tahun itu surplus ya. Kalau saya lihat dari angka angka neraca perdagangan kita dan Indonesia dan Jepang pada periode 2022 itu kita mengalami surplus yang lumayan 7,7 miliar US dollar. Jadi
eh, apapun itu ya, saya kira kalau kita punya usaha komitmen itu bisa kok semuanya kita kita kirim ke Jepangnya. Kalau dilihat data daripada masyarakat kita yang ada di sana itu lumayan besar lah. Ya, itu sekitar 68.000 itu ada orang Indonesia di Indonesia. Jepang. Karena kan makin bertambah ya permintaan untuk produk untuk tenaga kerja kita, ada caregiver, ada tenaga magang yang ada di pabrik mobil, di pertanian juga kita banyak di sana. Kalau kita lihat YouTube ya teman-teman yang ada di Jepang itu ya mereka di pertanian bekerjanya. Kemudian kalau dilihat masyarakat Muslim di Jepang ada 200.000. Wah. Dan kemudian Tentunya orang Muslim ini butuh yang halal ya, Bu ya. ya of course ya. 200.000 itu ada orang Iran, Pakistan dan sebagainya. Itu peluang ya. Di samping orang Indonesia tadi ada 68.000, kemudian ada warga negara asing juga yang pengen produk yang dari wilayah Asia, karena kalau untuk produk halal itu identik dengan produk higienis. Jangan lupa bahwa 2 tahun lagi, nggak sampai 2 tahun lagi ya, 2025 akan ada World Expo Osaka. Jadi akan ada Expo dunia di Osaka selama 6 bulan. Nah itu kan mereka perlu banyak, istilahnya perlu bahan baku, perlu pangan juga ya. Jadi nah sekarang kita harus sudah mulai nih melihat peluang tersebut. Saya kira sangat penting sekali. Itu mungkin peluang yang mungkin kita bisa manfaatkan. Betul banget, Bu. Dan kira-kira nih, Bu ya, selain dengan peluang tentunya ada tantangan. Kira-kira tantangan apa sih, Bu, yang menjadi tantangan bagi masyarakat mau ekspor, entah itu eksportir ataupun yang mau ekspor gitu? Tantangannya itu cuma satu, komitmen. Komitmen. Mutu itu harus dijaga terus-menerus. Mutu, bahan baku sekarang kan identik dengan organik, ya kan? Non-organik. Ya, organik tanpa pestisida, ya kan? Banyak sekali komponen-komponen yang harus kita lihat lagi ya kalau mau ekspor itu. Nggak bisa seperti dulu, ya kan? Sustainability, ya kan? Nah kita lihat juga bahan baku ada nggak, jangan nanti pas diminta lagi bahan baku nggak ada gitu. Jadi komitmen untuk bekerja keras ya, komitmen tadi terutama untuk flowchart tadi, saya tantang dulu untuk flowchart nih, ya kan. Jadi nggak bisa asal kirim. Jadi komitmen sih ya saya kira ya, kerja keras, fokus itu yang paling penting. Pernah nggak, Bu, ada yang pertama itu memberikan produk yang memang benar-benar higienis, terus benar-benar sesuai dengan flowchart, tapi lama-kelamaan setelah permintaan dari Jepang banyak, itu ada beberapa yang di komposisi yang dikurangi gitu, ada nggak, Bu? Nah itu dia, beberapa kasus itu kan banyak, ada beberapa ya, itu ada beberapa zat di dalam satu produk itu tidak tertulis di kemasan. Sebaliknya ada ditulis di kemasan tetapi di produk tidak ada. Nah itu kan apalagi zat-zat yang berbahaya ya banget, Bu. bagi kesehatan. Nah itu yang nggak bisa itu yang harus komit. Maka saya bilang tadi komit pengiriman harus on time. Kenapa? Karena Jepang negara 4 musim. Komit waktu, komit pengiriman, komit mutu, komit harga. Nah umpamanya harga kita cek nanti bahan baku panennya kayaknya bergeser nih karena kemarau, ya kan. Nah kita harus sudah info ke sana. Ini kelihatannya nanti suplai kita agak berkurang nih karena ini musim kemarau gitu ya. Nah karena suplai kurang, harga kayaknya harus naik nih. Nah kita harus komunikasikan. Nggak bisa tiba-tiba wah harga naik, nggak bisa marah ya. Nah itu juga hubungan intens dengan buyer itu harus kita sampaikan ya. Jadi kita seperti keluarga. Apa yang terjadi gitu ya. Apapun itu kita sampaikan ya secara baik-baik dan secara ini kekeluargaan lah ya kan. Semua komponen-komponen yang ada di di bisnis kita. Lalu seumpama nih, Bu, kalau bahan pangan yang dari alam seperti bawang merah, cabai itu kan tidak selalu melulu panen terus ya, Bu. Ada kalanya tidak panen. Nah, itu kira-kira mengatasinya bagaimana ya, Bu? Ya memang repot juga sih ya sekarang. Waktu saya tinggal di sana juga saya perlu bawang merah, tapi saya bilang kepada penjualnya saya mau bawang merah Indonesia. Aduh maaf, bawang merah dari Indonesia kelihatannya nggak bisa dikirim. Akhirnya saya pakai bawang merah dari Thailand. Oh beda ya, Bu ya? Iya. Oh rasanya beda mungkin ya? Iya. Cabai rawit juga saya pengen cabai rawit dari Indonesia dong, nggak ada. Yang ada cabai rawit Thailand, ya udah gitu. Saya pikir bingung kenapa nggak dikirim dari Indonesia, kan kita cinta Indonesia nih, ya kan. Nah ini
Masalahnya kendalanya di sini gitu ya kan. Nah, kadang-kadang masalahnya harga ketinggian, nggak bersaing dengan produk bawang merah dari Thailand kata kata penjualnya di Jepang. Nah, mau nggak mau dia kan harus ya namanya hukum hukum dagang ya. Jadi kan harus harga yang harga yang betul harga yang bisa bersaing dengan bersaing juga. ya gitu. Jadi memang tantangan kita lagi di sini bisa nggak ekspor? Kenapa Thailand bisa, Vietnam bisa, Indonesia nggak bisa? Umpamanya bawang merah karena permintaannya tinggi juga. Sari Raya yang ada di Nagoya itu dia minta pengiriman bawang merah dari Indonesia. Nah kita bisa nggak memenuhi persyaratan tersebut terutama untuk dokumen karena bawang merah kan mengandung tanah itu. Tanah, iya. Nah itu harus ada nanti apa namanya plant protection law-nya itu harus ada nanti izin untuk dari Kementerian Pertaniannya. Nah itu kita bisa bicarakan langsung dengan importer kita. Kita minta ke dia kalau untuk bawang merah dokumennya apa gitu ya. Jadi kita komunikasi langsung, nggak usah tebak-tebak dokumennya apa, nggak usah repot mikirin dokumen, tanya dia, saya harus penuhi apa ini, ya kan apakah apa namanya certificate of analysis umpamanya gitu. Nah ini kita bisa komunikasikan. Oh kamu harus cari itu certificate of analysis dari mana? Dari Skofindo umpamanya. Nah, gitu. Jadi kita harus apa ya? Kita harus nanya juga, kita harus friendly lah nanya ke importirnya. Saya pengen banget ekspor ini kira-kira dokumennya apa ya yang perlu ya? Pasti dia ajarin. Ya kan? Saya maaf nih, saya alat pertanian saya kayaknya agak ini nih uang saya nggak cukup gitu, agak lambat ya gitu ya. Syukur-syukur nanti dia, oh ya nggak apa-apa gitu loh. Ada satu saya tahu eksportir ikan teri di Medan, ya kan, ikan teri. Dia bilang, waduh ini ikan teri kan ada sekian jam harus sampai di Jepang. Waduh armada saya agak kurang nih. Si Jepang bilang, udah kamu emang perlu armada ya. Malah dia kasih ini, dia kasih kredit untuk beli armada. Boatnya itu gitu loh. Saya tanya ke eksportir ikan teri di Medan, wah hebat sekali gitu. Tapi sudah berlangsung lama ya. Itu kan bisnis dibangun dari mutual trust, ya kan? Mutual trust itu adalah kepercayaannya. Jadi kalau kita berdagang dengan hati yang bersih ya, pasti dia akan sama-sama loh. Dia akan sayang dengan kita, dengan siapapun, bukan hanya Jepang ya. Ya saya kira dagang itu seperti family business, family juga lah kekeluargaannya. Pasti dia karena dia juga butuh kita butuh dia. Yang penting komunikasi. Komunikasinya ya Bu. Berarti kembali lagi komunikasi lagi. Iya, komunikasi. Even di rumah juga harus komunikasi. Harus komunikasi juga kan di rumah. Nah, seumpama nih Bu, ada yang udah pulang nih ke Indonesia terus bawa ke Jepang tapi tidak melalui ekspor. Seumpama dibawa di barang-barangnya, dicampur di barangnya, kemudian di Jepang dijual gitu, kira-kira dapat sanksi nggak Bu? Maksudnya just tip lah Bu. Nah ini sekarang kan saya lihat di berita ini kan ini just tip ini kan juga sedang viral. Ya kita harusnya melalui yang legal lah, ya kan. Itu saran saya sih, tapi ya kita balik lagi ya. Sebaiknya seperti itu. Tapi ada nggak Ibu sanksi seumpama ketahuan gitu? Nggak ada ya Bu? Kelihatannya ini mulai dikeker nih kalau bahasa ininya, mulai dilihat-lihat ini kan. Mungkin diperiksa dulu ya Bu barang-barang. Ya sebaiknya yang ini aja lah sesuai dengan aturan lah biar nggak repot kan. Oke Bu. Lalu kira-kira apa sih Bu wujud dukungan dari pemerintah terkait dengan ekspor ini? Banyak sekali. Banyak banget ya Bu ya. Banyak sekali. Tadi salah satunya udah disebutin ada Expo tadi ya Bu. Nah ini kita 18 sampai 22 kan ada pameran Expo terbesar ya di Indonesia itu tiap tahun bulan Oktober itu tanggal 18 sampai 22 Oktober. Jadi semua buyer dari seluruh dunia itu datang ke Jakarta. Tahun ini yang ke-38. 38 Bu. Ya. Wow. Iya, jadi udah lama. Gitu. Jadi semuanya itu mencari produk apa aja di situ. Mau dari produk jewelry, ada mutiara, ada ban mobil, semua ada di situ. Jadi semua bayar. Jadi mereka tuh datang nenteng tas semua itu untuk mencari produk Indonesia. Mau dari Afrika yang paling banyak itu kalau nggak salah bayar itu paling banyak itu dari Nigeria. Ya kan mereka sampai ratusan saya lihat. Dan mereka mencari produk kita. Jadi kalau kita mau fokus aja, ulet aja, kerja aja, bayar tuh datang kok. Ya kan, nah itu sekali lagi komit. Nah kita pilih kalau memang umpamanya kita mau ekspor ke Jepang, kita harus fokus ke Jepang. Ya kan, mau ke Nigeria, mau ke Belanda harus fokus. Kita harus baca, harus ada market intelligence-nya, keadaan penduduknya bagaimana, geografisnya bagaimana,
demografinya gimana, populasinya bagaimana, ya kan, perilaku konsumennya di sana ya harus kita pelajari juga, ya kan. Nah, kalau yang pemula saya sarankan yang dekat-dekat saja lah, ya kan. Kalau Jepang juga negara maju sih, persyaratannya sangat ketat karena Ketat banget. kalau sudah masuk Jepang bisa masuk negara apapun. Oh, gitu ya Bu ya? Iya, Jepang itu paling saklek ekspor ke Jepang itu. Tapi bukan tidak mungkin, sangat mungkin ekspor ke Jepang. Balik lagi komitmen. Komitmen lagi ya. Komitmen mutu, komitmen waktu dan sebagainya. Jadi terbuka luas ya untuk ekspor ya. Saya kira ya. Kira-kira kalau dari Ibu sendiri kan sudah menggeluti dunia ekspor ini banyak. Kira-kira pesan buat pemilik usaha atau pengusaha itu apa sih Bu supaya termotivasi untuk segera ekspor gitu loh? Iya. Jadi kalau bisnis itu nggak main-main, mau lokal mau internasional nggak main-main. Kalau di trade expo itu ya kalau pembeli datang itu udah di dalam tasnya itu udah ada meteran. Udah ada meteran, udah ada kalkulator, ya kan? Udah tahu hari ini berapa kurs dolar gitu ya. Udah kalau umpamanya dia lihat ini berapa nih meja ini harganya ini gitu loh kan. Nah, kita jangan bilang sekitar berapa panjang meja ini. Kita bilang 1 meter 19 cm. Dia lihat aja udah tahu nih, ini enggak 1 meter 19, ini 1 meter 18. Nah, we should know our product very well. Kita harus tahu produk kita betul-betul. Kenapa? Karena buyer juga datang nggak main-main. Nggak main-main. Nah, dia bukan ya Julia Sang enggak salah, bukan 1 meter 19, ini 1 meter 18, dia langsung ambil meteran dia ukur begini. Gitu ya. Jadi nggak main-main. Jadi memang harus serius kita ya. Nah, terus dia bilang berapa harga ini? Dia bilang gitu. Dia langsung bilang, wah ini kemahalan gitu ya kan. Nah, sebelum kita ikut itu ya kita harus udah tahu pesaing berapa harganya. Jangan pakai kira-kira lagi, langsung gitu ya. Ya kan, wah ini kemahalan katanya. Karena dia udah tahu harga datang. Nah, berapa kurs hari ini? Nah, kita masih celengak-celenguk, kurs hari ini berapa? Nggak bisa, dia datang sudah tahu kurs. Udah tahu siapa pesaing kita. Dan dengan melihat aja dia udah tahu nih, oh ini udah ekspor nih. Coba tanya. Nah, saya suka jadi penerjemah. Udah ekspor? Udah Bu, ke Jepang. Udah. Nah, dia tahu dengan melihat produk ini, wah ini udah best ini. Ini udah ekspor nih Julia Sang. Coba tanya, udah. Siapa ininya importernya di Jepang? Ya kan, di Nagoya, di Fukuoka. Dia bilang, saya tahu. Oh ya, saya tahu. Siapa? Oh, saya tahu itu. Jadi dia datang itu betul-betul ready to go to war gitu. Ready, siap untuk pergi perang. Nah, kitanya ini pergi perang apa enggak gitu loh kan. Benar-benar. Itu persiapannya yang kurang persiapannya. ya, Bu, ya. Sekali lagi, kita harus tahu betul produk kita, ya kan. Karena dia nggak main-main, nggak bercanda gitu loh. Karena itu yang saya kira kita harus betul-betul sampaikan kepada teman-teman UKM itu komitmen untuk berbisnis, nggak usah di luar negeri, di dalam negeri juga harus betul-betul ini komitmen ya Bu ya, komunikasi juga. Dan ini tadi saya melihat Ibu bawa produk ini kira-kira apa ya Bu ya? Saya penasaran ada ayam-ayamnya. Ini kan ada produk ini nih furikake itu saya lihat di podcast yang pertama di onigiri. Sekon jamur. Sekon jamur itu kan ada ya. Aduh bagus sekali beliau tuh. Ya kan dia membuat onigiri nasi kepal itu untuk mahasiswa-mahasiswa di UNUSA. Ya, saya tantang Rizky itu hebat sekali. Saya angkat topi sama Pak Rizky. Dia buat produk onigiri ya kan yang bisa yang bisa sangat laku dan sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dengan harga yang pantas. Tapi saya tantang Pak Rizky, bisa nggak buat furikake? Ini sengaja saya bawa dari Jakarta untuk Pak Rizky. Ya kan kalau makan furikake, makan onigiri terus kan bosan. Nah, why not ini kayak abonnya Indonesia. Ya kan? Nah, ini banyak macam. Kalau di Jepang ini hampir 50 macam. Ya kalau ini furikake pakai rumput laut dan tamago telur. Nah, ada campuran lainnya. Ya kan, ada dicampur ikan, dicampur macam-macam. Dicampur wijen dan ini banyak sekali jamur juga bisa nanti. Nah, ini kan juga proteinnya bagus untuk mahasiswa. Kalau bosan makan onigiri bisa juga ini dibuat begini. Saya tantang beliau untuk buat ini. Semoga Pak Rizky nanti nonton YouTube ini ya, biar segera langsung dieksekusi tantangan dari Bu Julia. Benar banget. Saya bawa dari Jakarta. Benar banget. Pak Rizky ya, jangan lupa ya. Semangat ya Pak Rizky ya. Salut saya. Salut sama Pak Rizky loh. Hebat ya Bu.
Baik Ibu, tadi kita sudah berdiskusi ya terkait dengan how to export to Japan. Ibu silakan untuk closing statement. Ya, apa namanya, kepada teman-teman semua, kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman pesantren, siapapun itu eh, harus terus harus terus berkreasi. Berkreasi. Ya kan, jangan puas dengan satu produk seperti Pak Rizky. Harus punya komitmen yang tinggi, harus memang mau capek kalau memang mau dapat hasil yang bagus. Jadi saya kira nggak ada yang tidak mungkin yang bisa kita lakukan. Ya, mungkin itu yang closing statement saya. Kalau memang mau ekspor, silakan mau ekspor. Sekali lagi komitmennya harus tinggi, emang harus mau capek, pasti semuanya bisa berhasil. Semuanya bisa berhasil. Baiklah pemirsa, itu tadi adalah closing statement dari narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini, yaitu Ibu Julia. Sudah datang jauh-jauh ya Bu dari Jakarta ke Unusa loh Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Baiklah pemirsa, kita saat ini sudah berada di sesi acara. Saya Oki dan narasumber kita Yulia Silalahi. pamit undur diri. Sampai jumpa di Think Tis episode selanjutnya. Dadah!